Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berada di episode kedua pembicaraan tentang kopi bersama guru kita Ustaz Muhammad Fazil Adim. Ahlan wa sahlan Ustaz. Alhamdulillah. Kita masih ngobrolin kopi dan ya edisi lalu kita sudah bicara tentang bagaimana kopi ini bermula dari Syekh Khalid, seorang murabit ya, orang yang ribat di Habasyah, yang kemudian berkembang, yang pada intinya bagaimana kopi ini pada awalnya ditemukan dengan munajat memohon taufik kepada Allah dalam rangka untuk mendukung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam perkembangannya Ustaz, kita sudah juga menyinggung bagaimana kemudian kopi ini mulai masuk ke Eropa. Padahal sebelumnya kopi ini diharamkan ya, dilarang oleh institusi gereja untuk dikonsumsi oleh orang Kristen Eropa karena dianggap sebagai minuman iblis dan orang kafir, infidel gitu ya. Mungkin ada cerita sedikit tentang bagaimana akhirnya orang Indonesia ini justru ke Eropaan dalam mengkonsumsi kopi gitu ya. Bahkan mengira bahwa kopi diperkenalkan oleh Belanda atau kopi Robusta diperkenalkan oleh Portugis gitu ya. Mohon pencerahan ini. Iya. Kenapa kok kopi itu diharamkan? Pertama karena dia mengganggu minuman yang menjadi ciri khas bangsa-bangsa Eropa Nasrani saat itu, berkenaan dengan khamr, berkenaan dengan wine. Yang kedua karena kopi pada masa itu hingga masa-masa sesudahnya, baik di zaman Abbasiyah maupun di zaman Turki Utsmani. Nanti kita akan berbicara insya Allah mengenai kopi Utsmani, bukan Turkish coffee tapi Osmanli Kahvesi. Osmanli Kahvesi. Di zaman Abbasiyah maupun di zaman Turki Utsmani, kopi itu sungguh-sungguh merupakan minuman ideologis. Karena itu kalau kita pernah mendengarkan seseorang mengatakan bahwa minum kopi itu berpahala, maknanya bukan berarti minum kopinya itu. Iya, karena pada saat itu tidaklah orang minum kopi kecuali dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sampai saya pernah mendengar itu Habib Umar Al-Mutahhar sampai mengatakan man mata wa fi qalbihi atharu minal qahwa lam yas'alhu malaika. Ya, terlepas bahwa kalimat ini sekedar untuk penyemangat kita dalam berketaatan kepada Allah ya, tapi kan di situ ada seakan-akan karena orang yang minum kopi ya, disebutkan dalam kalimat itu bahwa orang yang mati dalam keadaan di perutnya ditemukan ada bekas-bekas kopi, maka sampai malaikat dikubur tidak menanyainya. Tentu ada unsur joke di sini, tetapi bahwa ternyata dahulu betul-betul kopi ini membuktikan seseorang itu meminumnya dalam rangka ketaatan kepada Allah. Jadi bukan sembarang untuk begadang. Betul. Gitu. Artinya bahwa di situ kopi itu menunjukkan dia sedang melakukan ketaatan, sedang melakukan peribadatan, sedang melakukan kesungguhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti berkenaan dengan qahwa kita perlu cermat juga, karena misalnya ada sebagian saudara kita yang khawatir, loh, ini kan ada asal sahabat bahwa qahwa itu haram. Oh iya. Mungkin pernah dengar. Ada kosakata qahwah dalam bahasa yang kemudian merujuk pada bahwa qahwah ini haram dan minuman munafik. Betul ya. Perlu kita ingat di masa Rasulullah Muhammad SAW, kopi itu belum ada. Belum sampai ke Madinah ya waktu dan itu. Dan sebutan kopi saat itu merujuk kepada sebutan kopi. Qahwah. Sebutan kopi. Sebutan qahwah dari sahabat ini bukan merujuk pada kopi, melainkan sebutan untuk khamr. Jadi khamr ada yang dianggap juga sebagai minuman kekuatan. Atau kekuatan, meminum khamr itu untuk memperoleh kekuatan. Ada khamr yang ditujukan untuk itu ya. Iya, walaupun tetap memberikan efek namanya khamr, tetap memabukkan. Tetap sukaro gitu ya. Saya teruskan lagi. Nah, dari sanalah kita dapat memahami mengapa minuman ini berusaha keras untuk ditepis, untuk ditolak, untuk dijauhkan, untuk diberikan sebutan yang sangat buruk. Sehingga orang-orang Nasrani, kecuali pendurhakanya dari kalangan Nasrani itu, mereka tidak akan meminum kopi. Ini ideologis sekali ya. Kaitannya dengan agama. Sampai suatu hari Ippolito Aldobrandini alias nama aslinya Ippolito Aldobrandini, orang Italia. Orang Italia yang saat itu menjadi paus dengan gelaran Paus Clement ke-8 pada tahun 1600 tepat, 5 tahun sebelum dia meninggal. Dia itu mencium fragrance
wangi kopi. Kalau belum diseduh namanya fragrance. Jadi aromanya ya. Aroma sudah diseduh. Oh, aroma sudah diseduh. Ya. Itu fragrance itu sebelum diseduh. Iya. Oke. Bukan disangrai ya. Iya. Jadi kok harum ini? Iya. Maka dia minta dibikinkan. Saya mau yang itu. Itu dalam keadaan dia tahu itu kopi atau? Nah, diingatkanlah oleh orang-orang di sekitarnya. Ya, oleh orang sekitarnya itu, orang-orang kepercayaannya, jangan itu minumannya iblis dan orang-orang kafir. Jadi kok waktu itu dia sampai kecium fragrance berarti ada yang nyelundupin juga ke situ kemungkinan atau gimana? Yang jelas tercium, saya tidak melacak lebih jauh gitu ya. Akhirnya dicarilah kopi itu, sehingga setelah dicari ketemu, disampaikan ke Ippolito Aldobrandini alias Paus Clement ke-8 itu, kemudian diseduh. Lalu mengatakan minuman ini terlalu enak, minuman ini terlalu lezat kalau hanya diminum oleh iblis dan orang-orang kafir. Kita lebih berhak gitu ya. Nah, mungkin mengatakan begitu. Maka tahun 1600 itu kopi ini dibaptis. Oke. Sampai sekarang kita masih dapat melacak informasi-informasi mengenai when kopi baptized, kapan kopi itu dibaptis. Oke, menarik. Setelah dibaptis itulah maka orang-orang Nasrani perlahan-lahan mulai mau minum kopi. Akan tetapi tidak serta-merta. Yang sebelumnya memang sudah kepingin ya segera minum kopi, tapi yang sebelumnya sudah merasa bahwa ini haram, ini jijik, bagian dari keimanan ya itu. Perlu proses. Penyebarannya pun tidak seketika. Seketika. Nah, dari sanalah akhirnya menyebar sedikit, dan dari sini pula kita dapat memahami kenapa yang awal berkembang mengenai budaya kopi itu di Italia. Nah, katanya Ustaz Fazil kemarin pas ke Belanda juga sempat ngobrol tentang kopi dengan ahli kopi di sebuah di Haarlem ya. Di Simon Levelt. Simon Levelt ya, itu jadi salah satu brand yang cukup terkenal di sana. Bahkan konon dia menerbitkan majalah tentang kopi, tentang teh gitu ya. Menarik gitu. Jadi ada pengalaman apa cerita-cerita waktu itu dengan di Haarlem itu? Iya, kan saya penasaran itu. Dia ngasih nama-nama produknya itu dengan nama Roma, dengan nama sesuatu Palermo. Ini ada apa? Karena ini sangat terkait dengan sejarah mereka, kapan mereka mulai minum kopi, dan itu artinya jauh setelah kita ini menikmati kopi. Oke. Nah, tetapi kembali kepada kenapa kita minum kopi. Kopi itu ada yang memang seperti ini saja, dan ini sudah cukup untuk orang yang sedang menuntut ilmu, ketika orang sedang sedang menelaah kitab, dia sedang menulis. Nah, dengan kopi tubruk saja ya. Dengan kopi tubruk saja itu sudah cukup. Dan dari sana maka kita mendapati bahwa di masa Turki Utsmani, maqahi atau kedai-kedai kopi itu berdirinya dekat masjid. Atau sekarang kalau di Turki malah disebutnya kahwaji ya. Kahwaji itu kedai kopi. Kalau bahasa Arab waktu itu masih Ottoman Turkish ya, mungkin maqahi yang lebih boleh jadi saat itu istilahnya kahwaji. Artinya saya tidak menelusur dari peristilah Turki, tapi ini menarik bahwa suatu saat perlu saya telusuri lagi. Jadi maqahi itu berdirinya di dekat masjid. Kenapa? Karena masjid di Turki pada saat itu satu paket. Itu ada masjid, berkembang akhirnya ada perpustakaan, madrasah, mustaswa, hospital gitu ya, itu jadi satu. Nah, ketika orang itu sudah capek karena terus belajar mengkaji atau capek beribadah, menegakkan punggungnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka itu istirahat. Refreshingnya. Istirahat itu bukan berarti dia tiduran, karena istirahat itu adalah al-intiqal minal amal ilal amal. Jadi peralihan dari suatu amal kepada amal yang lain. Dengan apa? Mereka ke kedai kopi, minum kopi sambil diskusi. Masya Allah. Iya. Budaya itu kemudian dibawa ke ke wilayah-wilayah yang bergabung dengan Turki. Maka kita dapati di negeri kita, di sebagian tempat yang masih kuat sekali ikatan historis dan emosionalnya dengan Turki Utsmani itu, di mana ada masjid, dekat situ ada kedai kopi. Cuma saya tidak tahu apakah tradisi diskusinya masih lanjut atau tinggal ganti ngobrolnya saja. Ganti gosip. Repot ini gitu ya. Iya. Nah,
Itu ya waktu itu karena di dekat masjid ya di situ ada madrasah, ada para dosen, para ulama ya. Betul, Ya, betul. diskusinya jadi bermutu gitu ya Bermutu. karena di lokasi itu yang berkumpul juga orang-orang bermutu gitu, orang-orang berkualitas. Masalahnya ketika dia dibawa gitu ya kepindah ke tempat yang lain. Dan orang itu kalau kita mempelajari sesuatu, kita misalnya membaca buku habis mengkaji sesuatu, kalau kita itu betul-betul Excited kan kebawa ketika kita ngobrol. Betul. Bukan sebagai sesuatu yang menegangkan. Jadi memang mengalir aja gitu. Mengalir. Yang mengalir itu yang bermutu. Ya, ilmu. Iya. Itu satu hal. Di sisi lain pada saat yang sama, Turki Utsmani ini juga mengembangkan kopi dengan bermacam-macam rempah. Oke. Selain bahwa di di tempat-tempat lain, bukan negara-negara lain, di wilayah-wilayah lain yang masih di wilayahnya Turki Utsmani, semisal di Lubna, Lebanon ya. Atau nanti kalau perlu misalnya bisa nyoba itu di Lubna, sebagian Lubna itu ada kopi yang dicampurkan kepadanya misk. Kopi dicampur misik. Iya. Ini saya pengen banget coba. Kalau itu, saya merasa itu terlalu harum, tapi nanti coba karena ya, saya gitu. bawa Ini bawa misik Rotul Wahid ya. Rotul Wahid. Kualitas nomor 1 misiknya teman-teman yang insya Allah Subhanahu Wa Taala ini ya, dengan sebuah packaging yang sangat khas dari Arabian Oud ini sepertinya ya. Atau isinya dari ya lebih mahal lagi. Cuma memang tidak senantiasa tersedia ya. Nah, saya teruskan lagi. Nah, maka para ilmuwan itu mengembangkan ramuan apa saja, zat apa saja selain kafein tadi itu ya. Selain kafein itu yang dapat menambah kekuatan, yang dapat menambah kemanfaatan. Sehingga akhirnya muncullah kopi dengan 7 macam rempah. 7 macam rempah. Masya Allah. Yang kalau sekarang kita ke Turki kita masih bisa mendapatkan dengan menyebutkan sebagai Ottoman Coffee atau Osman Le Kahvesi. Iya. Kopi dengan 7 macam rempah ini disiapkan, dirancang. Ini termasuk salah satunya kah? Kapulaga? Bukan. Ini nanti kita. Oh iya. Jadi kalau itu yang original Osman Le. Nah, nanti di wilayah-wilayah, tadi ini masuk berkenaan ini, misalnya ketika sampai ke negeri Syam. Oh, mereka mengembangkan rempah-rempah juga. Karena tidak setiap rempah itu mereka dapatkan secara persis, maka manfaat-manfaat itu mereka berusaha dapatkan dengan substitusinya. Oke. Kalau ini adalah kapulaga Arab atau kapul India, aromanya kuat sekali ya. Kuat sekali kalau diseduh atau kalau begini fragrance-nya pun sudah berbeda. Nah, kemanfaatan awalnya sama, yakni untuk pasukan yang berperang, karena kekuatannya kan bukan hanya agar bisa memicingkan mata, melainkan kalau berjaga memicingkan mata, konsentrasi. Maka dibuatlah racikan-racikan. Dan racikan-racikan itu terus dilakukan eksperimentasi. Pada awalnya orientasinya pada manfaat, tetapi kemudian tetap mengacu pada manfaat. Gimana caranya agar manfaat ini tidak sulit diserap oleh tubuh, oleh orang kayak gini. Kalau misalnya minuman ini nggak enak. Nah betul, manfaat, fungsi, tapi penampilan ataupun rasa betul. Maka akhirnya dikembangkan gimana manfaatnya optimal, tapi orang itu tidak berat untuk mengkonsumsinya. Sehingga akhirnya kopi dengan 7 macam rempah itu secara taste, secara rasa memang sangat nikmat. 7 macam rempah ini berarti tidak serta-merta langsung ditemukan 7 macam rempah, tapi proses ya? Iya. Sampai kemudian ditemukan racikan terbaik. Dari sisi manfaat maupun sisi itu untuk yang berangkat perang. Karena untuk yang pulang-perang beda lagi. Mau bertemu keluarga beda lagi gitu. Keluarga lebih khusus ya, lebih khusus. Ada yang lebih khusus dalam keluarga betul. Maka rempahnya tambahkan 2 macam. Karena itu karena memberikan manfaat yang lebih lagi, manfaat yang berbeda. Kalau berangkat perang itu hanya menghadapi musuh, nah kalau pulang perang ini ada hal yang berbeda itu ya. Betul. Kita tidak membahas lebih. Tapi yang 7 macam ini apa saja Ustaz sebenarnya? Ada yang namanya sahlab. Tapi poin pokoknya ialah bahwa
Kalau kita makan minum sahlab di Turki itu kayak minuman kayak semacam dari susu gitu ya? Ya, tapi yang jelas mereka nanti kan ada berbagai macam campuran. Iya. Berbagai macam campuran. Nanti kalau mereka misalnya di wilayah yang bergabung dengan Turki Utsmani di negeri kita misalnya, ada kerajaan Lingga. Di Riau ya, di Kepulauan Riau ya, di daerah sekitar Tanjung Pinang, Pulau Bintang, termasuk dulu sampai Johor. Betul. Dan kita bisa melihat benderanya pun Pulau sama. Penyengat. Pulau Penyengat. Nggih. Maka di tempat-tempat itu juga dikembangkan racikan yang diharapkan memperoleh manfaat yang sama. Karena itu saya tidak berfokus pada rempahnya apa saja, melainkan di tempat-tempat di mana Turki Utsmani itu berjaya, di mana wilayah-wilayah itu menggabungkan diri atau memang menyatakan diri untuk menjadi bagian atau memang mengikatkan diri dengan Turki Utsmani, maka di tempat itu dikembangkan salah satu atau kedua-duanya. Maksudnya salah satu atau kedua-duanya ialah kalau kopi itu dari kopi yang seperti ini, kopi tubruk, baik tubruk yang paling awal ataupun menggunakan ibrik yang direbus, yang kalau kita ke misalnya kita ke Bojonegoro, kita menyebutnya sebagai kopi kotok gitu ya. Oh iya. Nah, atau nanti teh. Yang tehnya itu tidak mesti dari daun teh. Betul. Jadi ada racikan-racikan yang disebut sebagai syai itu ya. Iya. Nah, di tempat-tempat di mana Turki Utsmani itu mendapatkan tempat, artinya Turki Utsmani itu berjaya, wilayah-wilayah itu mengikatkan diri dengan Turki. Di tempat itu pula dikembangkan berbagai macam racikan. Menarik. Nah, jadi kita mungkin akan mendapati 7 rempah juga, tetapi rempahnya berbeda-beda antara satu wilayah dengan yang lain, tergantung ketersediaan di situ. Ketersediaannya. Manfaat pokoknya tetap sama, meskipun tentu saja kekuatannya berbeda-beda, tergantung ketersediaan rempah yang ada kan. Menarik. Kalau wilayah-wilayah yang mengikatkan diri dengan Turki atau memang wilayahnya Turki itu memang mengembangkan dengan rempah-rempah yang ada, maka wilayah yang pernah bertarung dengan Turki seperti Austria, terutama di Vienna. Mereka ini kenal kopi kan awalnya dari kopi yang tercecer oleh pasukan Turki. Betul, pada saat Kara Mustafa Pasha mengepung Vienna, kemudian ketika pasukannya mundur di perkemahannya ditemukan biji-biji kopi. Kopi. Mereka mencoba, mungkin udah pernah nyoba juga ya kopi internet ya. Kopi yang ada di sana. Julius Mendel. Iya, ingat banget itu Julius Mendel itu. Bahkan sekarang yang masuk ke warisan dunianya UNESCO itu adalah Vienna Cafe House. Jadi itu ada definisi kebudayaannya di UNESCO, padahal ya itu kan belum lama ya bagi kita. Nah, kaitannya dengan racikan tadi adalah ketika Vienna itu mencari formula gimana ya kopinya orang Turki itu gimana itu. Iya, padahal musuhnya gitu. Iya, karena mereka tahu pasukan Turki itu kokoh, pasukan Turki itu kuat gitu ya, stamina-nya luar biasa. Iya. Tapi apa saja bahannya? Karena susah menemukan, ini ada bahannya, ini ada bahannya. Tentu dirahasiakan juga ya waktu itu. Ada pula yang mereka dapatkan. Tapi ini kalau mau nyari ini di mana? Karena susah mendapatkannya, maka mereka akhirnya mencampurkan ke dalam kopi yang hitam, roastingnya dark gitu ya, roasting yang cukup dark itu. Nah, ini akhirnya dicampurkanlah di situ, dicampurkanlah di dalam kopi yang sudah hitam itu susu. Susu, dan kita ingat susu murni mereka cukup bagus tuh. Iya, sehingga jadi campuran yang bagus juga. Wah, ini Mas Fredo mau ngasih sesuatu. Kopi ini. Ini apa namanya? Iya. Oh, Masya Allah. Kalau ada nanti kopi cappuccino,
Karena kita lagi ngomongin ini. Oh iya, kalau ada cappuccino bisa dicontohkan ini. Nah ini tadi ada yang mau dicampur misik, saya jadi tertarik ini Ustaz. Tapi saya tidak berani mencoba. Saya biar mencoba lah, karena terlalu harum buat saya. Masya Allah. Ini baru nih teman-teman ya, belum ada di kafe-kafe yang ada di Indonesia nih kopi campur misik. Masya Allah, Masya Allah. Ya. Perlu diaduk atau biarkan aja Ustaz? Nah, Masya Allah. Oh, dia ketika ketemu langsung menyebar. Iya, betul. Menyebar. Kalau misalnya, jangan untuk pengantin baru kasih lebih banyak lagi gitu ya. Oh, Masya Allah ini benar. Saya kira ini ya. Iya. Nah, kalau misik yang bagus itu tidak kental sekali, bukan putih sekali. Bukan putih sekali. Tapi kita bicara lagi tentang kopi ya. Masya Allah. Aromanya jadi keren banget Ustaz. Pada pertemuan sebelumnya saya mencobakan sedikit mawar. Ini sekarang menjadi kita cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Jadi dia ketika masuk ke dalam kopi karena sifatnya minyak ya, dia menyebar di bagian atas kopi ini dan aromanya langsung dahsyat. Jadi kalau kita masukkan, saya bawa juga yang nggak asli, cuma lupa nggak pas saya bawa ke sini. Kok menggumpal? Itu berarti bukan misik asli ya. Dan ini untuk membuktikan keaslian juga bisa pakai kopi. Jadi ini misik ini kan istimewa karena salah satu minyak wangi kesukaan Rasulullah SAW. Ya kita ini cobain. misik abiyat. Misik abiyat betul. Ustaz, ini nikmatin aromanya aja sudah nyenengkan sekali, apalagi minum ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dari si rasa dia agak mengurangi kepekatan rasa kopinya, tetapi ya menimbulkan sensasi aroma yang beda banget dan enak banget ini. Kalau saya seneng. Akan berbeda lagi kalau kita campurkan kepada kopi Usmani. Oke, karena dia sudah ada rempahnya yang lain. Ada 7 rempah. Tinggal nambah 2 lagi. Sudah ditambah dengan misik lagi gitu ya. Ini Masya Allah. Jadi ini satu bukti ya, heritage dalam dunia Islam ini ya, yang banyak sekali variannya ini, banyak yang belum terkenal, belum populer di dunia, dan yang kemudian menjadi budaya kopi populer di dunia justru yang dari Eropa kebanyakan. Nah, ini kita sebagai generasi muda Muslim punya tanggung jawab sebenarnya untuk menggali kembali sejarah kopi secara sahih dan mengembangkan juga sekaligus memperkenalkan ya tradisi-tradisi berkopi yang ternyata betul-betul satu kaya manfaat, yang kedua juga memiliki rasa, aroma dan kekayaan yang luar biasa. Iya. Nah, ini. Nah, saya lanjutkan lagi ya soal Vienna tadi ya. Mereka cari apa itu? Akhirnya kopi hitam dikasih susu. Oke. Itu Robusta atau Arabica waktu itu? Arabica. Oke. Arabica. Dikasih, tapi Arabicanya dark ya. Jadi kalau orang sekarang menyebutnya espresso based ya. Dikasih. Ternyata menghasilkan warna mirip topinya Capuchin. Capuchin itu adalah biarawan Ordo Fransiskan. Menarik, Capuchin. Iya. Akhirnya dari situ disebut Capuchin. Istilah itu dari masih Vienna. Iya. Pada dalam perjalanan selanjutnya, ketika ditemukan alat untuk bikin espresso di Italia, maka kopi kepepet ini kan pengen niru, tapi nggak dapat itu, ilmunya nggak ada, bahannya nggak ada. Dibikinlah kopi hitam pekat, dikasih campur susu. Menghasilkan warna itu. Pada saat itu masih belum dicampur dengan cinnamon. Oke. Kalau sekarang kan dicampur cinnamon. Oh iya. Nah, belum. Cinnamon, betul. Nah,
akhirnya dibawa ke Italia, berkembang sehingga namanya berubah menjadi cappuccino. Nah ini yang suka minum cappuccino harus tahu sejarahnya. Ternyata dari topinya biarawan ya, dari De Ordo Franciscan warnanya mirip pada warnanya mengingatkan pada topi biarawan gitu ya. Ordo Franciscan yang disebut sebagai Capuchin tadi. Dan ada perbedaan yang sangat signifikan antara pengembangan budaya kopi di Eropa non Muslim dengan Utsmani. Kalau Utsmani ini pengembangan awalnya manfaat, setelah itu baru rasa agar manfaatnya bisa lebih optimal. Karena biar orang juga nyaman menikmati manfaatnya. Manfaatnya. Jadi yang pertama adalah manfaat, baru kemudian ke arah yang mendukung manfaat itu. Betul. Ya, justru untuk mengoptimalkan agar manfaat itu mudah didapat, maka dikembangkanlah rasa yang enak. Iya. Sehingga nanti ada pakai mawar, Masya Allah, aroma dan rasa ya dari dulu kita itu sangat-sangat perhatian tentang aroma dan rasa. Surga itu kan juga digambarkan dengan aroma dan bauan juga, penampakan juga. Masya Allah. Nah, kembali lagi. Jadi kalau kita merujuk pada kopi kayak cappuccino tadi, ini bukan manfaat yang dikembangkan, melainkan hanya bernikmat tanaum. Betul. Disitulah titik perbedaan yang filosofis sekali gitu ya. Ini ideologis dan filosofis. Jadi ini ada contoh nih ini yang disebut sebagai cappuccino. Nah, kalau kemudian ada ornamennya, ini dalam perkembangan berikutnya. Next level apa mereka tanaumnya mencari kenikmatannya dari pemandangannya juga dari art ya. Jadi disebut latte art dan lain sebagainya. Nah, teman-teman insya Allah luar biasa. Jadi hari ini kita dapat ilmu bahwa setelah kita tadi memahami kopi ini berasal dari sebuah mujahadah ya, sebuah mujahadah dalam rangka ketaatan kepada Allah. Dalam perkembangannya ada perbedaan yang signifikan antara mazhab kopi untuk manfaat, memaksimalkan manfaat dan memberikan rasa pada manfaat ataupun aroma pada manfaat sehingga dia lebih banyak bisa dinikmati oleh kaum muslimin maupun orang-orang yang mau memanfaatkannya. Di sisi lain di benua Eropa kemudian yang dicari adalah mencari nikmat, mencari rasa. Nah, maka ini juga menjadi pilihan kita nih kalau mau melanjutkan budaya ngopi kita, apa orientasi kita itu betul-betul berawal dari niat dan landasan mau ke arah mana. Kira-kira kita ini mau menyeruput kopi dan berpahala. Betul ya. Karena memang dijadikan sebagai sarana untuk ketaatan kepada Allah SWT. Menyeruput kopi itu hanya sekedar enjoy, hanya sekedar untuk menikmati waktu luang, waktu senggang, atau lebih naudzubillah lagi dipakai untuk sarana berobrol-obrol liar dan adanya gosip dan lain sebagainya. Itu memang akhirnya yang dilakukan dilakukan di beberapa negeri, sehingga kopi itu akhirnya ditambahkan ke dalamnya itu khamr. Itu yang disebut sebagai koktail. Koktail itu bukan buah-buahan, tapi dari kopi dicampur dengan khamr. Iya. Dan sekali lagi sama sebagaimana proses awal penemuan, walaupun sebenarnya awalnya karena kepepet, penemuan cappuccin atau cappuccino tadi, kopi dengan campuran macam-macam minuman keras itu dari yang klasik sampai sekarang ada yang campur vodka, ada yang campur macam-macam, itu yang disebut sebagai koktail. Itu juga berangkat dari tanaum, mencari kenikmatan. Semata-mata orientasinya adalah kenikmatan. Sementara ini ada orientasinya untuk ketaatan kepada Allah, yang dicari adalah manfaat yang bisa meningkatkan ketaatan kepada Allah gitu ya. Ayo kita mulai budaya kopi yang sehat, mulai budaya kopi yang berorientasi pada ketaatan kepada Allah, mulai lagi budaya kopi untuk terus meraih kemanfaatan supaya kita lebih banyak lagi bisa beramal di jalan Allah. Itu yang kita harapkan. Jazakumullah Ustaz. Ini luar biasa obrolan kita sore ini gitu ya. Ini baru edisi kedua. Mudah-mudahan nanti bisa kita sambung lagi satu waktu tentang kopi lagi. Tapi selalu yang nggak habis-habis obrolan tentang kopi ini. Insya Allah mudah-mudahan obrolan kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Jadi dari ini kita belajar tentang dua landasan ideologis kopi. Yang satu adalah ketaatan dan kemanfaatan, yang satu adalah tanaum atau bernikmat-nikmat. Nah, ini bisa jadi renungan kita bersama. Terima kasih, sampai jumpa lagi di channel kita Menjelajah Budaya Meneguhkan Makna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.